Halo standar semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita teruskan pembahasan kita di materi analisis risiko terhadap arus kas proyek. Di video sebelumnya kita sudah bahas latar belakang kenapa kita bahas atau kenapa kita harus mempelajari analisis risiko di arus kas proyek gitu ya, termasuk juga 3 tools atau 3 alat untuk melakukan analisis risiko. Nah, kali ini kita teruskan dengan konsep break even point atau titik impas gitu ya. Kenapa kita pelajari titik impas ini? Apa kaitannya dengan analisis risiko? Itu yang kita harus pelajari. Terus kemudian kita juga di sini akan mempelajari juga tentang konsep volatilitas. Ini ada hubungannya dengan break even ini sebenarnya. Nanti kita bahas juga. Dan kemudian yang terakhir di pokok bahasan ini kita harus paham tentang real option. Jadi opsi-opsi yang kita bisa lakukan gitu ya terkait dengan analisis risiko yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, yang pertama kita bahas break even point atau titik impas. Jadi kalau kita melakukan analisis risiko, prinsipnya kan kita ingin mengidentifikasi faktor-faktor risiko ya atau value driver yang mempengaruhi penghitungan forecasting model keuangan kita. Itu apa saja, dan ketika value driver itu berubah, maka akan membawa juga perubahan ke NPV proyek kita berapa banyak atau berapa besar. Nah, dalam konteks itu maka kita harus mengetahui titik acuan gitu ya, atau titik apa ya yang bisa menginformasikan kepada kita, oh berarti minimal perubahan-perubahan value driver tadi itu akan paling jelek atau paling minimal itu akan menuju atau mencapai titik ini. Nah, titik inilah disebut dengan break even atau titik impas, dan itu kita definisikan sebagai situasi yang mengindikasikan NOI sama dengan 0 atau net operating income sama dengan 0. NOI sama dengan 0. Ini kan kalau kita breakdown ya, NOI itu kan berarti dari revenue dikurangi HPP ya, COGS, terus kemudian ini gross profit kurangi dengan operational expense dan depresiasi. Nah, komponen-komponen ini bisa kita terjemahkan dalam konsep value driver, di mana revenue ini itu kan sales, sedangkan COGS, operational expense, depreciation expense itu adalah masuk ke cost. Di ini yang kemudian kita harus pelajari, kita harus cari titik acunya tadi, titik impasnya itu tadi adalah ketika sales itu bisa mengcover cost. Jadi sales dikurangi cost sama dengan 0. NOI sama dengan 0. Nah, dari sini kita breakdown lagi masing-masing antara sales dan cost tadi. Kalau sales ya kita tahu lah ya, berarti kita dapatkan ini dari price kali quantity. Sedangkan kalau cost itu ada 2 yang perlu kita refresh lagi sebenarnya ya. Di sini udah dipelajari di cost counting, yaitu ada fixed cost dan ada variable cost. Fixed cost itu ketika kuantitinya nambah, maka fixed cost per unitnya akan turun karena besaran fixed cost itu dibagi ke jumlah produksi yang lebih banyak lagi. Nah, ini konsepnya berbeda dengan variabel ya. Kalau variabel itu dia akan ikut
naik atau turun sejalan dengan jumlah kuantitinya. Gitu. Contohnya gaji, terus komisi gitu ya. Ya, ini sudah kita pelajari di cost counting lah. Nah, variable cost per unit ini tetap sama berapapun jumlah output produksi atau kuantitinya. Nah, ini hati-hati ya. Jangan kebalik memahaminya. Nah, di dalam konsep titik impas atau break even ini, kita juga diminta untuk mengetahui 3 turunan ya dari break even. Ada accounting break even, ada cash break even, dan ada NPV break even. Ini ada contohnya di Excel. Nanti boleh kita bahas di contoh Excelnya. Nah, berikutnya kita diminta untuk tahu tentang konsep volatilitas. Volatilitas ini masih ada hubungannya dengan break even. Tadi kan berarti kita sudah tahu bahwa break even ini intinya adalah mencapai titik acuan NOI sama dengan 0. NOI itu sendiri tergantung dari 2 faktor, ada sales dan ada cost. Nah, di dalam konsep volatilitas itu kita pengen tahu ketika salesnya naik berapa persen, maka kemudian NOI-nya itu akan naik juga berapa persen. Demikian juga sebaliknya, ketika sales turun, NOI-nya akan turun berapa persen. Nah, itu yang disebut dengan degree of operating leverage gitu ya. Di degree of operating leverage ini dia intinya adalah pengen tahu volatilitas ketika salesnya dinaikkan X persen, berapa NOI akan ikut naik, dan juga sebaliknya. Maka rumusnya adalah persentase perubahan di NOI dibagi dengan persentase perubahan di sales, degree of operating leverage. Ini juga ada contohnya di Excel, nanti kita bahas di model Excelnya. Nah, selain degree of operating leverage, itu juga kita diminta untuk paham juga tentang degree of financing leverage, DFL. Kalau di DFL itu kita pengen tahu ketika NOI itu naik X persen gitu ya, maka perubahan NOI ini akan membuat atau akan membawa impact ke perubahan earning per share itu berapa persen. Maka rumusnya menjadi persentase perubahan EPS, earning per share, dibagi dengan persentase perubahan NOI. Nah, itu degree of operating leverage dan degree of financing leverage. Nah, dengan belajar atau mempelajari volatilitas ini, kita jadi punya sense ketika strategi kita untuk menaikkan sales itu akan membawa dampak ke net operating income berapa banyak. Nah, itu masih dalam frame operating ya, dari sales sampai NOI itu kan kinerja operasional. Nah, setelah kita tahu impact ke kinerja operasional, kita lanjutkan impact-nya ke financing dari perusahaan, di mana dengan kenaikan NOI maka akan membawa kenaikan ke earning per share, karena tujuan dari equity holder itu kan salah satu parameter dilihat dari earning per share gitu ya. Jadi ketika NOI naik berapa persen, harusnya earning per share-nya juga naik berapa persen juga. Itu kemudian bisa diketahui dari financing leverage. Itu volatilitas. Kemudian yang terakhir adalah kita diminta untuk memahami juga tentang real option. Real option ini opsi tindakan atau opsi strategi yang kita punya sebagai manajemen, sebagai BOD gitu ya, Board of Director dari perusahaan, ketika kita menghadapi situasi tertentu, ketika kita harus mengatasi risiko-risiko tertentu. Misalnya nih, situasi hari ini ekonomi kan sedang turun, katakan begitu.
Terus dengan punya real option ini atau punya opsi ini, kita bisa misalnya menunda proyek sampai arus kas itu ya relatif kita bisa prediksi dengan percaya diri gitu ya, dengan confidence. Kalau hari ini kan belum tahu nih efek dari pandemi ini sampai sejauh mana dan segala macam. Jadi kalau mau membuat model keuangan forecasting hari ini juga bingung ini seberapa banyak akan terpengaruh. Nah, ketika kita punya opsi untuk mendelay proyek gitu ya, menunda proyek, maka itu bisa kita ambil untuk kemudian kita tunggu dulu sampai situasi kondusif dan kemudian kita bisa prediksi arus kas itu dengan lebih baik. Itu timing option. Yang berikutnya expansion atau ekspansi, opsi untuk ekspansi. Opsi untuk ekspansi ini maksudnya adalah ketika misalnya permintaan itu naik tinggi gitu ya. Misalnya nih, saya kasih contoh saja, hari-hari ini kan sepeda itu booming banget ya. Banyak yang mencari atau mau membeli sepeda sehingga harga sepeda itu naik atau melambung tinggi. Nah, itu kan sebenarnya opportunity bagi produsen sepeda. Nah, ketika demand tinggi ini tidak bisa ditangkap gitu ya dengan kenaikan produksi mereka, itu kan sebenarnya opportunity yang hilang. Nah, ketika punya expansion option ini, ketika tadi demand terhadap sepeda itu naik, maka produsen sepeda itu bisa menaikkan skala produksinya dan scope dari investasinya, sehingga bisa menangkap kenaikan demand yang sebelumnya mungkin tidak dipikirkan gitu sama produsen sepeda tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan expansion option. Menangkap peluang lah intinya. Kemudian yang ketiga ada kontrak shutdown and abandon project. Jadi ini opsi yang kita punyai sebagai manajemen untuk menurunkan produksi, untuk stop produksi sementara atau untuk stop produksi permanen ketika situasinya tidak kondusif bagi bisnis kita. Masing-masing dari opsi ini ada perhitungannya dan nanti bisa dilihat di model atau di file Excel bagaimana kita bisa menghitung opsi atau harga opsi atau nilai opsi dari contoh-contoh ini. Nah, mungkin demikian pembahasan kita tentang masih di analisis risiko proyek, yaitu tentang pertama tadi titik acuan break even gitu ya, titik impas. Kemudian titik impas ini kita perdalam lagi dengan konsep volatilitas dan kemudian opsi yang kita punyai ketika kita menghadapi risiko atau situasi tertentu dalam bisnis kita. Demikian, kalau ada pertanyaan jangan sungkan, silahkan post di kolom komentar di bawah dan kita lanjutkan di video pembahasan berikutnya. Terima kasih.